Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang saya hormati kepada Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Bapak Aris Pratmo, yang saya hormati juga Bapak Hanif dan Ibu Khairatul Idawati selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Belajar. Baik, sebelum saya menjelaskan, saya akan berpantun. Sungai mengalir hingga ke muara, airnya bersih tempat berenang. Walaupun hidup penuh sengsara, semangat belajar harus tetap menang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor psikologis yang terkait dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama ada faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Nah, di sini ada aspek fisiologis, yaitu berkaitan dengan keadaan atau kesehatan jasmani seseorang. Nah, kesehatan terganggunya kesehatan ini seperti pusing atau demam atau batuk yang menghambat proses belajar. Jadi, seseorang itu harus dianjurkan menjaga kondisi tubuhnya, menjaga pola istirahatnya, terus menjaga makanan yang sehat dan bergizi. Nah, yang selanjutnya ada aspek psikologis. Aspek psikologis ini banyak sekali. Yang pertama ada inteligensi. Inteligensi ini berkaitan dengan kecerdasan. Kecerdasan berarti juga kemampuan dalam memahami sesuatu secara cepat dan sempurna. Selanjutnya ada perhatian. Perhatian ini berarti fokus pada satu titik tertentu atau satu objek. Selanjutnya ada minat. Minat berarti kecenderungan yang tetap untuk memerhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Nah, minat ini itu akan terus digunakan atau terus dilakukan karena dia itu senang terhadap suatu objek. Selanjutnya ada bakat. Bakat berarti kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Dan selanjutnya ada motivasi siswa. Motivasi siswa berarti dorongan yang ada dari siswa itu seperti dorongan intrinsik atau ekstrinsik. Selanjutnya ada sikap siswa. Ini merupakan kecenderungan untuk mereaksi atau merespon sesuatu. Selanjutnya ada kematangan dan kesiapan. Kematangan merupakan suatu tingkah laku atau fase di mana dalam diri seorang tubuhnya itu sudah siap untuk melakukan suatu hal yang baru. Nah, kesiapan sendiri berarti kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi terhadap sesuatu. Selanjutnya ada kelelahan. Kelelahan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani ini seperti terlihat dari lemahnya tubuh atau mulai tubuh itu cenderung kesehatannya itu menurun. Nah, selanjutnya ada kelelahan rohani, yaitu kelelahan yang terjadi karena masalah yang berat tanpa istirahat, menghadapi hal-hal yang sama, konstan tanpa ada variasi, dan mengerjakan sesuatu karena terpaksa, tidak sesuai bakat, minat, dan perhatiannya, tidak sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya ada lupa. Lupa berarti hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah ada. Jadi lupa ini tidak bersifat permanen. Ini seperti hilang ingatan sebentar gitu. Selanjutnya ada kejenuhan dalam belajar. Kejenuhan ini juga bisa berarti jemu atau bosan. Kejenuhan belajar dapat melanda seseorang siswa apabila seseorang siswa itu sudah kehilangan semangat belajar atau motivasinya untuk belajar. Selanjutnya ada
kesulitan belajar dan alternatif solusinya. Nah, yang pertama ada faktor kesulitan belajar. Ini ada dua, yaitu internal dan eksternal. Internal ini berasal dari siswanya sendiri, kesulitannya dalam belajar itu dari dalam dirinya. Terus yang kedua ada eksternal. Jadi faktor ini meliputi dari luar individu itu, seperti lingkungannya atau keluarganya. Selanjutnya ada diagnosis kesulitan belajar. Nah, cara diagnosis ini tidak semerta-merta. Jadi kita harus, yang pertama ada observasi. Yang kedua ada memeriksa lagi hasil observasi tadi, hasil penemuan-penemuan yang dilakukan. Terus ada mewawancarai orang tua atau wali, jadi kita ada dampingan dari orang tuanya. Terus ada memberikan tes diagnostik dan memberikan tes IQ. Yang terakhir ada alternatif pemecahan kesulitan belajar. Ini yang pertama yaitu menganalisis hasil diagnostik. Itu apa hasilnya? Jadi kita dapat mengidentifikasi dan menentukan solusinya. Terus yang terakhir ada menyusun perbaikan. Jadi sudah dari mendapatkan solusi, dan seseorang itu akan menyusun perbaikan, atau seorang guru dapat membantu memperbaiki siswanya. Selanjutnya ada transfer dalam belajar. Ini ada dua, yaitu transfer vertikal dan transfer lateral. Yang pertama transfer vertikal, yaitu transfer vertikal yaitu ini dapat terjadi dalam diri seorang siswa apabila pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya dalam situasi tertentu itu membantu siswa tersebut untuk menguasai pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi lagi. Nah, selanjutnya ada transfer lateral, yaitu terjadi juga dalam diri siswa apabila ia mampu menggunakan materi yang telah dipelajari untuk mempelajari materi yang sama kerumitannya dalam situasi-situasi yang lainnya. Selanjutnya ada prestasi belajar. Prestasi belajar ini yang pertama ada bidang kognitif. Nah, bidang kognitif sendiri itu mencakup tipe prestasi. Yang pertama ada mencakup tipe prestasi hafalan, yang kedua ada pemahaman atau komprehension, yang kedua ada penerapan atau aplikasi, yang keempat ada sintesis, yang kelima ada analisis, yang keenam ada evaluasi. Nah, selanjutnya ada bidang afektif, yaitu prestasi belajar dalam sikap atau tingkah laku. Selanjutnya ada bidang psikomotor, yaitu bidang ini itu prestasi belajarnya itu terdapat atau terlihat dari keterampilan atau skill yang dipunyai seseorang. Selanjutnya ada evaluasi hasil belajar. Nah, pembelajaran itu merupakan suatu proses yang dilakukan secara kondisional, yang berarti dilakukan dengan kondisi tertentu. Jadi penilaiannya itu dilakukan atau berkaitan dengan kondisi tertentu juga. Nah, evaluasi hasil belajar itu harus mencakup 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif berarti seperti seorang siswa yang mempraktekkan sesuatu. Terus afektif ini berarti penilaian terhadap sikapnya, dan psikomotor penilaian terhadap skill atau keterampilan. Nah, yang terakhir ada ukuran prestasi belajar. Nah, yang pertama ada ukurannya, itu ada melalui abjad, yaitu A sampai E, dan angka 0 sampai 10, dan 0 sampai 100, dan 0,0
sampai 4,0. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.